Apa kabar Evan Dimas sekarang? Netizen terkejut lihat penampilannya. Sosok ex-bintang timnas Indonesia, Evan Dimas, jadi sorotan. Netizen tampak terkejut melihat penampilannya saat ini. Evan Dimas jadi sorotan kala muncul dalam sebuah video yang beredar di media sosial. Ex-gelandang Persija Jakarta itu terlihat lebih kurus saat ini. Dalam video itu, Evan Dimas yang mengenakan kaos hitam muncul di awal video. Netizen pun langsung terkejut melihat penampilan terkini Evan Dimas. Sebab, wajah Evan tampak lebih tirus dari biasanya. Beragam komentar pun langsung diberikan netizen. Evan Dimas, kamu bener-bener gak jaga badan, tulis akun PL. Cekung pipi Evan Dimas sekarang, timpal akun his. Sing sehat dan terus berkarir Mas Evan, tulis netizen lainnya dibarengi emoji menangis. Gara-gara cedera yang dialami Evan akibat pemain Vietnam membuatnya alami penurunan karir drastis, padahal dulu hebat banget dalam umpan mirip kayak Tom Haye, ujar netizen yang prihatin. 2. Kini tanpa klub. Evan Dimas diketahui kini berstatus tanpa klub. Dia tak membela klub manapun usai dipecat Persik Kediri pada 1 Januari 2025. Evan Dimas memang tampak alami penurunan performa yang signifikan dalam beberapa musim terakhir. Gelandang kelahiran Surabaya, 13 Maret 1995 itu jarang dimainkan di 3 klub terakhirnya, yakni Arema FC, 2023 2024, PSIS Semarang, 2023 2024, dan Persik Kediri, 2024 2025. Salah satu faktor menurunnya performa Evan Dimas diduga karena cedera parah di final SEA Games 2019. Dalam laga yang mempertemukan timnas Indonesia versus Vietnam itu, Evan Dimas kena tackle keras dari bek Vietnam, Doan Van Hau, hingga alami cedera pada engkel. Mari doakan semoga Evan Dimas sehat selalu. Rafael Struijk tinggalkan Brisbane Roar, netizen Indonesia ikut pamit. Penyerang timnas Indonesia Rafael Struijk resmi berpisah dengan klub Australia Brisbane Roar. Perpisahan Struijk diikuti netizen Indonesia yang ikut unfollow akun Instagram Brisbane Roar. Brisbane Roar mengumumkan bahwa mereka telah resmi melepas atau tidak memperpanjang kontrak pemain timnas Indonesia Rafael Struijk pada Selasa 27 Mei. Brisbane Roar ingin mengonfirmasi kepergian Rafael Struijk yang meninggalkan klub setelah kontraknya berakhir, tulis Brisbane Roar di Instagram. Brisbane pun mengucapkan terima kasih kepada Rafael Struijk atas kontribusinya untuk tim di musim ini. Semua orang di Brisbane Roar mengucapkan terima kasih kepada Rafael atas kontribusinya musim ini dan mendoakannya agar meraih kesuksesan di masa mendatang, tulis Brisbane. Rafael Struijk bergabung dengan Brisbane Roar sejak 16 September 2024 dan kontraknya berakhir pada 30 Juni 2025. Selama berkostum Brisbane Roar, Rafael Struijk mendapatkan kesempatan bermain yang sangat minim. Penyerang berusia 22 tahun itu hanya bermain 10 kali dengan 240 menit bermain dan torehan 1 gol. Perpisahan Rafael Struijk dengan Brisbane Roar membuat netizen khususnya yang berasal dari Indonesia berbondong-bondong mengisi kolom komentar dengan menyatakan unfollow atau berhenti mengikuti akun IG Brisbane Roar. Kini belum diketahui kemana Struijk akan berlabuh untuk perjalanan karir selanjutnya. Bagaimana menurut kalian? Yakin bisa adaptasi cepat dengan sepak bola Indonesia? Ini kata Jordi Cruyff. Jordi Cruyff yakin bisa adaptasi cepat dengan sepak bola Indonesia. Hal ini disampaikan usai dirinya resmi diperkenalkan ke publik sebagai penasihat teknis PSSI. Dalam kesempatan itu, Cruyff menyampaikan rasa optimistisnya bisa beradaptasi cepat dengan sepak bola Indonesia. 1. Tugas berat. Jordi Cruyff bakal menjalani tugas-tugas yang cukup berat sebagai penasihat teknis. Setidaknya, ada 5 aspek yang harus dilakukan olehnya dalam membangun sepak bola Indonesia. Seperti memastikan kualitas dan konsistensi pelatih di berbagai kelompok usia timnas Indonesia. Kemudian, memasukkan pendekatan lebih terstruktur dan modern untuk memperbaiki filosofi sepak bola Indonesia. Hingga terlibat proses penentuan Dirtek PSSI. Untuk bisa menjalankan seluruh tugas itu, tentu Cruyff butuh beradaptasi dengan cepat. Pria berpaspor Belanda itu pun optimistis bisa beradaptasi cepat dengan kultur sepak bola yang ada di Indonesia. 2. Optimistis. Jordi Cruyff yakin akan hal itu karena pengalamannya selama ini. Sebab, Cruyff sudah seringkali bertugas di beberapa negara, baik ketika masih menjadi pemain maupun pelatih atau jabatan lainnya di klub. Memang saya sudah bermain dari usia muda, kemudian ayah saya juga pemain sepak bola, kata Cruyff dalam konferensi pers. Saya sering berpindah-pindah negara, jadi saya bisa adaptasi dengan cepat di negara-negara yang saya datangi, sambungnya. 3. Pengamatan. Lalu, Cruyff juga merupakan pribadi yang suka mengamati. Dengan pengamatan yang dilakukan itu, dia dapat meracik formula terbaik dalam mengembangkan sepak bola Indonesia. Kemudian saya sering mengamati, jadi saya bisa membuat formula terbaik untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam pertimbangan, tutur dia.
Jadi hal-hal yang biasanya saya lakukan pertama adalah menganalisis potensi, lalu melihat bagaimana bisa berkembang dari potensi itu, pungkas Krauf. Apa kabar Persipura, tim kebanggaan masyarakat Papua yang kembali berjuang di Liga 2 Indonesia? Kompetisi Liga 2 musim 2025-2026 akan siap kembali bergulir lagi. Adapun rencana kompetisi kasta kedua di Liga Indonesia tersebut akan mulai bergulir pada pertengahan Agustus atau awal September 2025 nanti. Adapun PSSI sejauh ini belum menetapkan jadwal resmi dan format yang nanti dipakai pada Liga 2 musim ini. Namun sudah dipastikan sebanyak 20 tim yang akan berpartisipasi pada Liga 2 musim ini. Adapun 20 tim tersebut diantaranya 14 tim yang merupakan tim bertahan di Liga 2 dan 3 tim promosi dari Liga 3 dan 3 tim lainnya dari degradasi Liga 1. Sementara itu Persipura Jayapura merupakan salah satu tim yang akan kembali berpartisipasi di Liga 2 musim 2025-2026. Mutiara Hitam harus kembali berjuang di Liga 2 musim ini, setelah mereka gagal lolos ke Liga 1 musim 2024-2025 lalu. Adapun Persipura harus berjuang mati-matian untuk tetap bertahan di Liga 2 musim ini. Mereka harus melewati babak play-off degradasi untuk menentukan mereka bertahan di Liga 2. Sayangnya harapan besar masyarakat Papua agar tim kesayangan mereka bisa kembali ke Liga 1 belum bisa terwujud. Masyarakat Papua kini kembali berharap agar Persipura di musim kompetisi Liga 2 musim ini bisa melakukan persiapan yang lebih matang lagi. Mereka pun meminta agar manajemen sesegera mungkin menyiapkan tim Persipura jauh-jauh hari sebelum kompetisi Liga 2 musim ini bergulir lagi. Hanya saja sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk meramu kembali skuad Persipura musim ini. Usai kompetisi Liga 2 lalu, seluruh pemain Persipura dibubarkan, ada yang sudah pulang ke kampung halamannya dan ada yang kini tengah mengikuti turnamen lokal di sejumlah daerah. Dari semua pemain Persipura lalu, memang masih ada yang terikat kontrak, namun ada sebagiannya sudah putus kontraknya karena hanya dipakai semusim kompetisi. Kini warganet ramai-ramai menanyakan kabar Persipura saat ini. Maklum mereka ingin agar Persipura jauh-jauh hari lakukan persiapan untuk merekrut pemain. Selain itu mereka juga menyarankan kepada manajemen Persipura agar musim ini bisa mengontrak pemain yang jauh lebih siap. Mereka juga menyarankan agar segera mengikat kontrak kepada Ramai Rumakiek agar tidak pergi atau berlabuh di tim-tim lain. Apalagi saat ini Ramai Rumakiek tengah banyak diincar oleh klub-klub Liga 1 yang ingin memakai jasanya di kompetisi Liga 1 musim depan. Tak bisa dipungkiri jika Ramai Rumakiek kini diminati banyak klub, ia adalah salah satu pemain muda Papua yang cukup bersinar di Liga 2 musim lalu. Bersama Persipura Ramai Rumakiek menjadi salah satu pemain yang diandalkan dan tentunya kehadirannya membawa dampak luar biasa bagi Persipura. Ramai Rumakiek juga menutup kompetisi Liga 2 tahun lalu dengan menempatkan dirinya sebagai top skor. Ia berhasil mencetak 22 gol, capaian ini patut diapresiasi karena satu-satunya pemain lokal yang bisa bersaing dengan pemain asing di Liga 2. Kini masyarakat Papua dan pecinta Persipura menunggu tim kesayangan mereka melakukan persiapan lebih awal di musim ini. Bagaimana menurut kalian?